Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segeralah tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Di game hari ini, kita akan melihat bagaimana cara Magnus Carlsen menghukum teknik pengorbanan yang tidak tepat. Lawan Magnus kali ini adalah Daniel Dubow. Magnus Carlsen sebagai putih memulai permainan dengan C4, pembukaan Inggris. Dubow mengembangkan kuda F6. Setelah itu kuda C3 dikembangkan oleh Magnus, lalu C5. Magnus kemudian mendorong G3, bersiap untuk menciptakan gajah fianchetto. Dubow lalu mendorong E6. Langkah ini membuka ruang pengembangan untuk gajah petak gelap. Selain itu, juga mempersiapkan dorongan pion D5. Kemudian, sesuai dengan teori, Magnus mengembangkan kuda F3, lalu D5, langsung menantang pertukaran pion. Magnus mengambil pion, kemudian pion makan pion. Dubow memiliki dua pion yang mengontrol petak center. Selanjutnya, Magnus mendorong D4, menantang pion C, dan di posisi ini, Dubow mengembangkan kuda C6. Kalau sekarang pion makan pion, maka gajah makan pion. Dubow akan mengembangkan gajah dan juga bersiap untuk rokade. Sebuah kesalahan posisional jika pion makan pion. Oleh karena itu, Magnus tidak ingin membantu Dubow untuk mengembangkan gajah. Dia terlebih dahulu menciptakan gajah fianchetto. Lalu, pion makan pion. Kuda makan pion menantang pertukaran kuda, tetapi diabaikan. Dubow mengembangkan gajah C5 untuk menyerang kuda. Di posisi ini, Magnus Carlsen menarik mundur kuda ke petak B3 dan membuat gajah diserang balik. Gajah mundur ke petak B6. Setelah itu, Magnus langsung rokade untuk mengamankan raja. Kemudian, Dubow bermain agresif. D4 menyerang kuda. Kuda lari ke petak A4 sambil menyerang gajah. Dubow langsung rokade untuk mengamankan raja. Kemudian gajah G5 mempining kuda. Di posisi ini, Dubow membawa benteng ke petak E8 untuk menekan pion E. Selanjutnya, benteng menjaga pion. Lalu H6 mengusir gajah. Magnus Carlsen tidak terburu-buru untuk melarikan gajah ataupun memakan kuda. Magnus memilih kuda makan gajah dan menyerang benteng. Pion makan kuda, kemudian gajah makan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Barulah di posisi ini, Magnus memilih gajah makan kuda menyerang menteri. Menteri tentu saja harus makan gajah. Setelah itu, menteri makan pion. Dengan demikian, Magnus Carlsen unggul satu pion. Selain itu, menteri juga telah menekan pion B. Di posisi ini, Daniel Dubow tidak ingin menukar menteri. Dia memilih menarik mundur menteri ke petak D8. Ini sekaligus menjaga pion B6. Namun, Magnus memainkan menteri C3, menekan pion C. Oleh karena itu, C5 didorong. Setelah itu, benteng A aktif ke D1 menyerang menteri. Menteri lari ke petak E7 dan kemudian kuda mundur ke petak C1. Kuda ini berfungsi sebagai perwira bertahan untuk sementara. Di posisi ini, Daniel Dubow memulai inisiatif menyerang. Dia mendorong H5. Setelah itu, A3, lalu H4 menekan pion G. Kemudian kuda ke D3.
Magnus Carlsen mulai membuat kudanya aktif untuk ikut menyerang. Benteng ke petak A4 dibalas dengan kuda F4, bersiap untuk masuk di petak D5. Oleh karena itu, gajah B7 fianchetto sekaligus menjaga petak D5. Di posisi ini, Magnus Carlsen membawa benteng ke petak D3, lalu Dubov membawa benteng ke petak E4, menyusun Alekhine Gan untuk menyerang pion E. Namun demikian, Magnus Carlsen tidak khawatir. Dia mendorong F3 untuk menyerang benteng. Di posisi inilah Daniel Dubov keliru dalam membuat perhitungan. Dia memilih untuk pion makan pion, membiarkan bentengnya diambil oleh Magnus gratis, cuma-cuma, tanpa kompensasi apapun. Dubov kemudian mencoba untuk menyerang pion makan pion, skak, tetapi dengan mudah diselesaikan dengan raja makan pion. Daniel Dubov lagi-lagi mencoba untuk menyerang. Dia membawa menteri ke petak H4, skak, berharap benteng menutup skak, namun tentu saja skak ini ditutup dengan kuda H3. Magnus Carlsen masih mempertahankan keunggulan perwiranya. Selanjutnya di posisi ini, Daniel Dubov memilih benteng makan pion. Setelah itu, benteng G3 mengancam skakmat. Dubov terpaksa mendorong F6, lalu menteri B3 kembali skak. Di posisi ini, Daniel Dubov melarikan raja ke petak H7. Namun demikian, menteri F7, ancaman skakmat dan juga menyerang gajah. Daniel Dubov belum menyerah. Dia membawa benteng ke petak G4 untuk mengadu benteng. Namun, benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, menteri makan gajah. Magnus Carlsen unggul 2 perwira dan Dubov langsung menyerah. Sebuah game yang sangat sederhana namun penuh peruntungan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.